Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Saya percaya Tuhan jauh lebih rindu untuk menanti berjumpa dengan anak-anaknya. Dan saya percaya Tuhan juga sudah sediakan firman, jamahan, dan berkat bagi setiap Anda. Mari kita satukan hati, kita menyembah bersama, dan kita masuk dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Silakan. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari naikkan syukur kembali kepada Tuhan. Katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Lebih lagi katakan, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami sembah dan kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah. Haleluya. Syaralama yaralama yaralama
Kau puaskan kami di hadirat-Mu, Kau puaskan kami di altar-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini korban syukur kami bagi nama-Mu, kami sembah dan kami puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala hormat, segala kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Kina mata kara lama tekira lama sedeng kira lama yara lama yara lama si. Kinara lama yara lama yara lama yara lama yara lama sikira lama yara lama yara lama yara lama yara lama yara lama si. Ini korban syukur kami naikkan kepadamu pagi ini Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Kami menikmati kehadiran-Mu di tempat ini. Pagi hari ini kami naikkan syukur, kami menyembah-Mu. Syaralama yaralama 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 se. Syaralama yaralama yaralama se. Oh ralama yaralama yaralama se. Sikinaralama yaralama 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 se. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami sanjung Kau di tempat maha tinggi. Ini korban persembahan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Kuralama serene aralama yaralama se. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau ajaib, Kau mulia. Haleluya, haleluya. Syaralama yaralama yaralama se. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Bapa. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Lebih sungguh lagi katakan. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Katakan terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan, Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, Allah yang perkasa, yang berkuasa selama. Mari angkat tanganmu lebih lagi, katakan terpujilah Tuhan, Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah
Pujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Hadirat-Mu ada bersama dengan setiap kami dimanapun kami berada. Tidak ada batasan, tidak ada jarak. Justru ketika hati kami haus dan lapar, disitulah hadirat-Mu melimpah. Disitulah tangan-Mu yang tidak kurang panjang itu akan menjamah kami, menyentuh kami. Telinga-Mu yang tidak kurang tajam itu untuk mendengar seruan doa kami. Sekalipun di ruangan kecil atau di tempat terpisah dengan hari ini di mana kami ada, tapi hadirat Allah senantiasa menjamah dan bekerja. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi firman-Mu bagi setiap kami, sehingga kami betul-betul semakin mendekat kepadamu dan semakin serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Anda semua, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kita ada di dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan isi hatinya. Sharing saya pada kesempatan kali ini adalah berdoa mengubah hidupku. Oke, berdoa mengubah hidupku. Nah, mari kita buka bersama-sama di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Anda sudah temukan di dalam Alkitab Anda? Mari kita baca sama-sama demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini menjelaskan kepada kita orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang mengarahkan matanya kepada Tuhan. Orang-orang yang haus dan terus mencari Tuhan. Orang-orang yang meluangkan waktunya di dalam saat-saat teduh pribadinya bersekutu dengan Tuhan. Maka dia mendapat kekuatan baru. Terbang bak Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Tertarik sekali dengan ayat ini ketika Tuhan memberikan di hati saya untuk melihat bahwa ketika kita berdoa, ketika kita mencari wajah Tuhan, sebenarnya bukan hanya soal jawaban doa yang kita akan dapat. Atau bukan hanya melihat tangan Tuhan yang ajaib bekerja pada waktunya. Tapi sebenarnya ketika kita berdoa, ketika kita mencari wajah Tuhan, ketika kita mendekat kepadanya, bukan hanya jawaban doa yang pasti Tuhan berikan, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang di dalam hadirat Tuhan itu sendiri, Roh Kudus mengerjakannya di dalam batin kita, di dalam hati kita. Sehingga kalau Anda perhatikan ayat ini, dikatakan kamu menjadi seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayap. Tiba-tiba ada kekuatan, tiba-tiba ada kemampuan, tiba-tiba engkau diubahkan. Sementara situasinya mungkin masih kita hadapi situasi yang tidak mudah, situasi yang penuh dengan tantangan. Tetapi Tuhan tidak serta-merta langsung mengeluarkan kita dari tantangan itu atau dari proses yang kita harus jalani. Ketika kita melekat kepada Tuhan, mendekat dan mencari wajahnya, bukan hanya Dia pasti akan membawa kita berkemenangan, tetapi Dia mengubah hidup kita. Dia mengubah hati kita. Dia mengubah di dalam diri kita. Nah, ayat yang kita baca ini di dalam ayat 31 adalah
cerita di mana bangsa Israel sedang ada di dalam pembuangan di Babel. Dan pembuangan di Babel ini menggambarkan situasi yang memang tidak ideal. Tidak seperti yang mereka harapkan. Tentu semua kita mau cari tempat yang nyaman. Kalau bisa di kampung halaman atau di tempat di mana kita tidak asing, kita dekat, ada orang-orang di sekitar kita yang kita kenal dan betul-betul menyenangkan. Tetapi situasi di dalam background ayat ini adalah bangsa Israel sedang dalam pembuangan di Babel. Dan kalau Anda perhatikan di dalam Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Coba Anda buka. Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Sudah ketemu? Firman Tuhan berkata, mari kita baca sama-sama. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita. Suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Yeremia sudah mengatakan bahwa ada situasi di mana kalau Anda lihat kenapa bangsa Israel dibuang ke Babel, karena memang pemberontakan yang terjadi. Anda lihat Yeremia sebelumnya menjelaskan bahwa Tuhan sudah kirimkan nabi, Tuhan sudah kirimkan peringatan, Tuhan sudah ingatkan mereka untuk berbalik dari jalan mereka, untuk masuk kembali kepada kehendak Allah. Tapi mereka mengeraskan hati. Sehingga untuk respon mereka yang keluar dari hati yang keras, Tuhan harus mendidik mereka, Tuhan harus mendisiplin mereka. Karena mereka bukanlah anak-anak gampangan. Karena Alkitab berkata kalau anak gampangan dibiarkan. Tapi kalau bukan, betul-betul ini anak berharga, pasti akan dididik, pasti akan diproses. Makanya mereka masuk ke dalam pembuangan Babel. Tuhan bukan tidak tahu kondisi mereka. Tuhan bukan biarkan mereka menderita. Karena betul ketika mereka ada di Babel, Tuhan berkata apa? Bangunlah rumah. Tuhan masih berfirman pada mereka. Mereka tidak kekurangan firman. Tuhan tetap rawat mereka. Tuhan tetap hadir bersama dengan mereka. Tuhan bertanggung jawab menyertai mereka. Sehingga Tuhan kembali berfirman pada mereka. Dan Tuhan berkata, bangunlah rumah. Setelkan kamu di sana, aku sediakan rumah bagi kamu. Lalu garaplah ladang untuk menghasilkan makanan bagimu. Artinya kamu akan produktif di situ. Kemudian firman Tuhan datang kepada mereka berkata, maka kamu akan menemukan pasangan untuk anakmu laki-laki, untuk anakmu perempuan, untuk cucumu anak dari anakmu. Sehingga di situ dikatakan kamu tidak menjadi berkurang tetapi kamu bertambah, kamu multiply, kamu menjadi banyak di situ. Sehingga Tuhan bertanggung jawab sekalipun kondisinya mereka tidak menyenangkan, tapi Tuhan tetap bersama dengan mereka. Tetap Tuhan pelihara hidup mereka, bahkan memultiply, melipat gandakan, menjadikan mereka banyak. Bukan hanya itu, firman Tuhan juga berkata apa? Berdoalah bagi kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Karena kesejahteraan kota itu tergantung dari doa-doamu, tergantung dari apa yang kamu kerjakan. Artinya kita dibuat signifikan sekalipun di tempat yang ternyata tidak menyenangkan. Tuhan baik, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dan bukan hanya dia menyertai perjalanan itu. Bahkan kalau di dalam proses pembuangan ini, Anda lihat di dalam Mazmur 126, di situ menceritakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Wah, waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Anda tahu ayat itu bukan? Nah, ayat itu adalah ayat yang ditulis setelah mereka keluar dari pembuangan dari Babel. Artinya memang Tuhan setia. Ada waktu Tuhan menyertai mereka sampai titik di mana waktu datang untuk mengeluarkan mereka. Dan Tuhan setia dan Tuhan kerjakan. Nah, kenapa saya ceritakan background story-nya ini? Supaya Bapak Ibu Saudara sekalian kita menyadari bahwa Tuhan itu punya rencana yang paling baik untuk hidup kita. Tapi Tuhan juga punya waktu yang paling tepat untuk mengerjakannya. Gitu. Sehingga ketika mereka di Babel, Tuhan kasih tahu mereka 70 tahun di situ. Anda ingat kisah ketika bangsa Israel masuk ke Mesir? Dan di situ di dalam kitab Kejadian sudah diceritakan kepada Abraham.
bahwa keturunanmu di situ akan ada 400 tahun. Sehingga ketika Musa dewasa, diproses dan siap, maka 400 tahun berjalan, akhirnya Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, berjalan menuju ke tanah perjanjian. Tuhan punya kehendak, Tuhan juga punya waktu. Nah, ketika kita berdoa, menyerukan doa kita, karena Tuhan berkata kamu gak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Serukanlah apa yang ada di hatimu itu kepada Allah. Dia menjawab lebih dari apa yang kamu bisa doakan. Betul? Sehingga kita dipanggil untuk berdoa. Nah, saya percaya bahwa Tuhan selalu dengar doa kita. Tuhan tidak pernah kurang tajam untuk mendengar. Bahkan ada hal-hal yang mungkin tidak terucap dari mulut kita, Tuhan tetap tahu isi hati kita. Tapi Tuhan mau kita menyerukannya di dalam doa. Nah, ketika kita berdoa, kita tahu bahwa Tuhan mendengar. Dan bukan hanya mendengar, Tuhan menjawab. Oke, katakan amin. Amin, Tuhan menjawab. Jawaban Tuhan bisa saja tidak, karena Tuhan punya rencana yang lebih indah dari apa yang kita minta dan mohonkan. Jawaban Tuhan bisa segera atau jawaban Tuhan bisa tunggu. Ya, tapi menunggu waktu yang terbaik. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu bangsa Israel ada di Babel, seruan mereka juga sudah sampai ke Tuhan. Mereka berteriak, Allah Israel mendengarnya. Tetapi Tuhan sudah katakan bahwa ada waktu yang tepat untuk jawaban doa ini diberikan. Di mana 70 tahun kamu akan keluar. Dan pada waktu kamu keluar itu seperti mimpi. Betul-betul Tuhan membalik keadaanmu, mengangkatmu, memulihkanmu dan menjawab semua seruan hatimu. Tapi Tuhan berkata itu harus lewat 70 tahun. Nah, selama 70 tahun penantian itu Tuhan pelihara kamu. Iya kan? Dia katakan demikian. Tetapi ternyata di dalam masa penantian itu bukan hanya jawaban doanya pasti diberikan. Tetapi Tuhan bekerja di dalam orang-orang yang berdoa. Tuhan bekerja. Kalau Anda perhatikan di dalam ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ada kekuatan yang baru. Sehingga sekalipun situasinya belum seperti yang didoakan atau yang diharapkan. Tapi orang ini di dalam batinnya, di dalam hatinya ternyata Tuhan tambah-tambahkan kekuatan. Tambah-tambahkan kekuatan, tambah-tambahkan kekuatan. Sampai melihat jawaban doa itu terjadi. Sampai melihat kemenangan besar itu diraih. Di dalam orang ini. Yang sebenarnya kekuatan kita terbatas. Tapi karena kita menanti-nantikan Tuhan. Karena kita mencari wajahnya. Jawaban doanya nanti Tuhan akan berikan. Tapi perjalanan itu Tuhan membuat kita makin kuat. Makin kuat. Makin kuat. Makanya Tuhan katakan di ayat sebelumnya. Dia berkata orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bukan dengan kekuatanmu. Bukan dengan kekuatan orang muda. Wah, karena masih muda terus kuat. Tapi nanti kan akan sirna kekuatan itu. Tapi orang yang berdoa. Tuhan akan ubah dulu di dalamnya. Sebelum jawaban doa satu demi satu itu. Jadi sesuai dengan kehendak dan waktu yang terbaik dari Tuhan. Jadi Tuhan memanggil kita untuk terus mendekat. Untuk terus berdoa. Untuk terus mencari wajahnya. Kenapa? Supaya ada kekuatan. Dan kekuatan itu membawa kita terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya ketika kita berdoa mencari Tuhan. Maka hidup kita berubah. Kita akan menjadi makin kuat untuk menjalani kehendaknya. Makanya ketika Yesus harus naik ke atas kayu salib, kisahnya adalah dia meluangkan waktunya di Taman Getsemani, dia berdoa dan di dalam doa itu pergumulan yang tidak mudah yang harus dihadapinya, tetapi di dalam doa itu membawa dia kuat dan menang dengan berkata, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Ada kekuatan untuk dia menjalani kehendak Allah. Oke, makin hari makin kuat
hendak menghadap Allah di Sion. Tapi yang kedua, ketika Anda baca ayat ini, firman ini juga berkata mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia naik terbang, dia naik tinggi, dia angkat lebih tinggi lagi. Nah, ketika orang-orang menghabiskan waktunya untuk bersekutu, mencari wajah Tuhan. Di dalam Alkitab itu selalu digambarkan orang-orang ini akan naik ke tempat yang tinggi. Makanya kalau Anda perhatikan ketika Musa menerima firman, ketika Musa menerima desain dari kemah pertemuan yang harus dia kerjakan, selalu dikatakan bahwa orang-orang ini naik ke Gunung Sion, orang-orang ini naik ke tempat yang tinggi. Siapakah yang naik? Yang bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, kita itu sedang Tuhan angkat naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan dari ketinggian itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita bisa melihat rencana yang lebih komplit. Gambaran yang lebih puzzle-nya itu lebih tersambung. Karena kalau kita jalan dengan keadaan kita hari ini, kita akan terbatas dengan tembok-tembok yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita diangkat lebih tinggi, maka kita akan melihat ternyata di balik tembok itu ada ini. Di balik sebelah rumah ini ada ini. Karena kita punya view Raja Wali, view yang lebih tinggi, melihat dari atas. Oke? Nah, ketika kita bisa melihat dari atas, kita bisa melihat lebih jauh, kita bisa melihat lebih komplit. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, sekalipun di depan mata kita ada pergumulan dan tantangan, ada kebutuhan, tapi Tuhan itu bisa bawa kita untuk naik ke atas untuk melihat lebih jauh daripada tembok itu, lebih jauh daripada kebutuhan itu sendiri, lebih jauh dari tantangan-tantangan yang kita hadapi, sehingga kita bisa begitu teguh di hati dengan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Orang berkata gimana kamu bisa lihat hal baik di balik ini semua? Karena yang kita lihat, orang-orang lihat hanyalah yang di sekitar matanya. Tapi waktu kita naik ke dalam tempat tingginya Tuhan, maka kita bisa lihat, oh ternyata habis ini ada ini. Habis ini tuh tersedia ini. Sebenarnya ini juga gak sulit-sulit banget. Karena jalannya begini, lalu setelah itu akan ada ini, akan ada ini. Kita bisa melihat dari ketinggian. Dan juga ketika kita melihat dari ketinggian, ternyata musuh kita yang besarnya seolah-olah seperti truk gitu ya, atau raksasa sebesar gunung, ternyata kalau kita lihat dari ketinggian, mobil yang besar pun itu cuma kelihatan satu titik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, kita lihat gunung yang besar sekalipun dari ketinggian ternyata kita bisa lihat secara utuh. Kalau kita di bumi cuma kita lihat dari satu sisi aja. Tapi kalau dari ketinggian kita bisa lihat komplit tuh, sampai kerucut di atas puncak gunungnya. Kalau kita lihat jauh lebih tinggi lagi, ternyata bumi yang sebegitu besar kemudian menjadi lebih kecil di dalam tatanan tata surya. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan akan mengubah di dalam kita menjadi orang yang lebih kuat. Lalu menjadi orang yang melihat lebih tajam pada kepada rencana-rencana yang Dia sediakan bagi kita. Kehendaknya itu jadi lebih, ternyata sekalipun ini tantangan, di balik ini Tuhan turut bekerja. Kita bisa lihat lebih tajam kepada tujuan-tujuan yang Tuhan sediakan dalam proses ini. Makanya Tuhan bilang, kamu berdoa waktu kamu ada di pembuangan Babel, kamu berdoa, nanti ada waktunya jawaban itu diberikan. Dan seperti mimpi kamu akan lihat mulutmu penuh dengan tawa, kemenangan besar, wow. Tapi sembari itu ditunggu waktu yang tepat, maka biarkan Tuhan mengubah hidup kita dengan memberikan kekuatan dan membawa kita melihat lebih tajam lagi kepada apa yang Dia sediakan bagi kita. Ternyata musuh kita raksasa itu pun kalau dilihat dari atas dan makin tinggi, ternyata dia juga ukurannya satu titik aja. Gitu. Oke? Terus bersekutu mencari Tuhan. Tapi poin yang ketiga, saya tulis di sini, ketika kita berdoa, itu mengubah hidup kita karena kita akan makin tangguh dalam menghadapi setiap musuh-musuh yang akan muncul. Raja Wali itu terbang tinggi karena dia
tidak bertempur dengan predator-predator yang ada di darat. Dia menentukan pertempurannya. Gitu. Sehingga untuk perkara-perkara yang tanda petik itu tidak penting baginya, maka dia akan terbang di atasnya. Dan pada waktu dia di atas, dia akan menghadapi badai, dan badai itu justru dimanfaatkannya untuk membawa dia naik, atau kekuatan angin yang bertiup kepada eagles atau Raja Wali itu akan dimanfaatkan untuk dia mengepakkan sayap, membuka sayapnya, tapi tidak bekerja keras untuk terbang, tapi dengan sayapnya dia akan manfaatkan angin itu sehingga dia tenaganya tersimpan dan terbang bisa jauh, terbang bisa lama, dan dia tidak harus kelelahan. Karena dia memanfaatkan badai itu. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat juga bahwa di dalam sebuah ketinggian ternyata Raja Wali itu memanfaatkan ketinggian dan gravitasi bumi untuk terjun lebih cepat pada mangsa yang dia incar. Nah, semakin tinggi dia akan menarik dia akan semakin cepat dengan sayap yang dilipat, dan itu akan menentukan kecepatannya juga untuk mengambil mangsa yang ada di bumi. Sehingga saya tulis di sini, semakin kita mendekat kepada Tuhan, kita tahu perjalanan kita pasti punya tantangan. Tapi kekuatan dari Tuhan dan juga Tuhan akan melatih kita untuk semakin tangguh menghadapi setiap musuh-musuh yang bisa saja muncul dalam perjalanan kita mengiring Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Katakan amin. Tuhan punya waktu yang paling baik untuk menggenapi dan menjawab doa kita. Katakan amin. Tapi sembari itu kita nantikan, kita terus melekat kepadanya, dan dia mengubah kita di dalam hadiratnya. Di dalam haus dan lapar kita akan dia memberikan kekuatan, dia membawa kita naik untuk melihat kehendaknya, rencananya, kuat menjalaninya, dan tangguh menghadapi setiap tantangan yang muncul atau yang akan muncul. Tuhan memberkati kita. Mari kita terus berdoa dan mendekat terus di dalam hadirat-Nya. Mari kita satukan hati, kita menyembah bersama. Tuhan, aku haus padamu. Jiwaku merindukanmu. Katakan hasrat di relung hatiku. Hasrat Di relung hatiku, ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Bawa kami melekat kepadamu Tuhan. ajar aku mengasihi Makin dalam, semakin dalam, semakin dalam sebab lagi. Kau lebih dulu Terima kasih Tuhan. mengasihiku. Mari katakan, Yesus, Engkau Bapakku, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Katakan, Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, Engkau Bapakku. Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Bawaku dekat, lebih dekat, ku ingin mengenalmu.
Kami mau terus menanti-nantikan-Mu ya Tuhan. Semakin dalam, Kami mau semakin mengenal-Mu ya Tuhan. lebih dalam, Karena kami tahu di situ Allah mengubah hidup kami. Ada kekuatan yang baru, ada ketajaman untuk melihat, dan ada ketangguhan yang Tuhan latih untuk kami bisa menghadapi dan menjadi lebih dari pemenang. Haleluya. Semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihi-Mu. Mari kita sembah di Arikanu Mahasana Nama Rama Gaya Rabarabati Atasuna Gaya Ranananianarara Himara Maraka Siguri Marakariana Mahataku Sakanana Marama. Tarik kami terus untuk mendekat kepadamu ya Tuhan. Tarik kami terus untuk melekat kepadamu ya Tuhan. Sekalipun kami tahu Engkau pasti menjawab doa kami. Kami tahu Engkau punya waktu yang terbaik. Kami tahu Engkau tahu rencanamu yang sempurna itu bagi setiap kami. Tapi biarkan kami terus melekat di hadirat-Mu. Kami terus menanti-nantikan-Mu. Kami terus mencari wajah-Mu. Sekalipun suasananya seperti di Babel. Sekalipun kami dalam pergumulan. Sekalipun kami dalam tantangan. Sekalipun badai itu masih ada di depan kami. Tapi kami akan terus mencari wajah-Mu. Kami terus mendekat kepadamu. Reka potahasakanya marakaria lamahatakasanana. Himaramaya sanakaya nianamaya rakaya rawaya kasanana maya rawaya rada. Urimakarania mahasatiara lamatakaya raramaya 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 raramaya. Urimakaya namahatakasanana mara. Kita akan tetap beberapa waktu ke depan ini akan terus menyembah. Tapi dari semua Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar, yang bergabung di dalam doa pada hari ini, saya ingin mengingatkan dua hal. Firman ini akan meneguhkan kaki kita untuk terus berjalan mendekat kepadanya. Untuk terus melekat kepadanya. Untuk terus bersekutu dan mencari wajahnya. Diberkatilah Anda. Tapi bisa jadi ada orang-orang yang sedang di dalam masa pergumulan. Atau situasi yang tidak seperti yang diharapkan. Dan beberapa Anda mungkin seperti terhimpit oleh pergumulan itu. Situasinya belum terlihat jalan keluarnya. Tapi kita semua tahu bahwa Allah mendengar doa kita. Katakan amin. Allah mendengar seruan hati kita. Dan mata Tuhan tertuju kepada anak-anaknya. Tuhan tahu apa yang Anda sedang hadapi. Dan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar, jawaban, bahkan kemenangan. Dan itu seperti membalik keadaan, seperti mimpi, mulut kita penuh dengan tawa dan sukacita besar. Oke? Tapi hari ini, di dalam situasi yang demikian, firman Tuhan memanggilmu untuk terus melekat, untuk terus menanti-nantikan Tuhan. Karena Dia yang memberikan kekuatan. Oke? Jalani. Ada kekuatan. Yang kedua, ada ketajaman untuk melihat. Di balik ini semuanya, Tuhan bawa kita dalam rencana besar. Yang ketiga, tangguh dalam menghadapi setiap pergumulan yang muncul. Jika itu Anda, maka angkat tanganmu di tempat kamu berdiri atau berada. Di saat teduh ini, di saat doa ini, angkat tanganmu bentuk respon dari firman ini. Kita akan berdoa bersama-sama untuk setiap rekan-rekan ini ya. Mari kita sama-sama nyanyikan. Tetap angkat tangan ya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Haleluya. Bawaku dekat. Katakan. Lebih dekat. Ku ingin mengenalmu. Lebih dekat. Katakan semakin dalam. Semakin dalam. Makin aku mendekat kepadamu. Lebih makin aku mencari wajah-Mu. Ku mengasihi. Haleluya. Yesus Engkau Bapakku. Katakan. Yesus Engkau Bapakku. Yesus aku milik-Mu. Yesus
Yesus, ku ingin mengenalmu, semakin dalam ajarku mengasihimu. Tuhan Yesus, kami bersatu hati pada kesempatan kali ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan setiap langkah kaki kami. Sehingga bagi kami hari ini, orang-orang yang terus mencari wajah Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam kami. Dan biarkan kami terus mendekat kepadamu. Dan Allah yang membuat kami makin kuat, Allah yang membuat kami melihat makin tajam, Allah yang membuat kami makin mahir dan tangguh di dalam menjalani panggilan dan semua hari-hari di depan kami. Tapi kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang hari ini sedang dalam situasi yang tidak menyenangkan seperti apa yang dikisahkan di dalam Yesaya tadi. Orang-orang dalam pembuangan Babel, situasi yang tidak seperti yang diharapkan. Dan mungkin itu betul-betul menghimpit dan memojokkan mereka. Tapi kami berdoa, kami percaya Allah sudah menyediakan jawaban doa. Allah sudah menyediakannya karena Allah yang merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan, kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih untuk jawaban doa yang kami tahu Tuhan sediakan. Allah menjawab doa kami. Tapi kami berdoa di dalam proses yang tidak mudah ini. Allah bekerja, mengubah, memberikan kekuatan di dalam nama Yesus Kristus. Ada kekuatan yang bukan karena kekuatan orang muda, bukan kekuatan karena daging kami, kekuatan dari motivator dan sebagainya, tapi kekuatan yang dari Allah Roh Kudus yang bekerja. Di dalam nama Yesus terimalah kekuatan yang baru, makin dekat makin kuat, makin melekat makin kuatlah hidupmu. Dan Allah juga membuat teguh hatimu untuk berani berkata di balik semua situasi ini Allah turut bekerja. Ada rencana yang indah. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Ini hanya proses untuk membesarkan ototku. Membuat aku makin kuat dan bisa melihat rencana Tuhan makin jelas. Makin jelas. Raksasa-raksasa yang muncul ini tidak semengerikan yang aku bayangkan. Karena dia yang melatih tanganku untuk berperang. Dia yang memberikan kemenangan. Dan aku terima ya Tuhan. Setiap kali aku masuk dalam hadirat-Mu, aku keluar sebagai orang yang makin kuat. Yang melihat dengan makin teguh dan berperang makin mahir. Karena hanya di dalam hadirat-Mu lah, ketika kami menanti-nantikan Tuhan, ada kekuatan baru. Aku terbang seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan aku berlari tidak menjadi lesu. Dan aku berjalan tidak menjadi lelah. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang menjamah dan memberkati semua kami. Terutama untuk setiap rekan-rekan yang sedang dalam pergumulan. Seperti yang difirmankan. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Rema ini akan menuntun langkah hidup kita menjalani hari-hari ke depan kita. Tetap teguh. Tetap berdoa. Amin. Haleluya. Kita sudah selesai. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Tangan Tuhan tidak pernah melepaskan setiap gandengannya pada tangan-tangan yang terangkat ini. Umat yang dikasihi, umat yang dicintai, umat yang selalu ada di hati Tuhan. Karena perjalananmu ada di dalam tangannya. Dia melihat engkau dari awal dan dia mendesain kemuliaan di akhir perjalananmu. Tuhan menyertai dan memberkati setiap langkah kita. Apa yang dikerjakan tangan kita dibuatnya berbuah dan berhasil. Tuhan memberkati langkah kaki kita menuju tanah yang terus berlimpah susu dan madu dalam kehendaknya. Dan berkat ini mengalir terus sampai kepada anak cucu kita. Karena anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Berkat dari orang yang takut akan Tuhan mengalir. Kami terima semua berkat ini di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya.